saudara-saudari sekalian, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita melanjutkan, kita punya perenungan ya, Bapak Ibu, perenungan tadi malam. Bante kasih Anda PR ya. PR apa tadi malam? PR-nya adalah kenapa sih kita punya musuh? Ya kan? Kenapa kita punya musuh? Dan sebenarnya yang salah adalah musuh Anda, atau yang salah adalah reaksi kita yang berlebihan terhadap perilaku orang lain. Nah, coba kita pikir dulu. Ya. Jadi yang salah itu siapa ya kira-kira? Karena kalau ada musuh bisa tidur nggak kira-kira? Ya, kalau kita kesel, kita marah, bisa tidur nggak kira-kira? Ya kan? Bante sendiri, ya namanya kita manusia ya masih punya emosionalnya naik turun. Kadang-kadang kalau lagi emosi ya, lagi agak tegangan naik tinggi sedikit, nah itu kadang-kadang mau tidur juga nggak bisa, nggak mood gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kita pikir kembali, kenapa sih kita harus marah? Ya kan? Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus menyimpan musuh? Ya. Nah, sedangkan kita jadi punya musuh disebabkan oleh apa? Karena kita melihat, oh dia nih begini nih, misalnya kan, contoh ini anak nih suka main game. Nah, dari situ muncul ketidaksukaan. Dari apa? Dari kuping tipis. Pas lagi lewat di kantor misalnya kan, sudah pada PSBB sudah selesai, Anda kembali ke kantor atau di sekolah, Anda lagi lewat, ternyata ada bisik-bisik. Bisik-bisik kemudian melihat ke arah Anda dan dia ketawa. Nah, langsung panas. Ya. Ada juga dari indera-indera yang lain, misalnya sentuhan dan seterusnya. Nah, sehingga ini yang membuat kita menderita, karena kita tidak menerima. Kita tidak mau menerima perubahan, kita tidak mau mentoleransi orang lain, sehingga kita sendiri yang akhirnya kudu menderita. Nah, dari 5 indera yang terakhir yang belum kita bahas adalah meditasi lagi, pikiran. Ya, pikiran yang kita belum bahas. Oke lah, it's okay kalau misalnya saya lihat misalnya pacar saya, ya, bagi Anda yang punya pacar, tentunya Bante nggak punya ya. Misalnya Raymond punya pacar, pacarnya jalan sama cowok yang lain, apa yang terjadi? Dia begitu lihat, setelah dia lihat, kemudian upset, marah, dengki, benci, nggak suka, nggak mau makan, nggak mau WA, bahkan IG si cewek diblokir sama dia. Tetapi kenapa kita bisa sampai sepanjang itu, ya kan? Karena kita hanya melihat satu kali, tetapi yang bekerja yang lain adalah apa? Pikiran kita. Ketika Anda lihat misalnya, contoh yang tadi adalah Raymond melihat pacarnya jalan sama cowok yang lain. Begitu dia lihat dari belakang, langsung pikirannya muncul curiga, muncul cemburu, muncul pikirannya yang aneh-aneh. Aduh, ternyata dia jalan sama gua, tetapi ternyata selingkuh dengan cowok yang lain, dan seterusnya. Jadi ini kita melihat dengan mata sekali, tetapi pikiran kita muternya berkali-kali. Betul apa benar? Ya kan? Biasa kan kita hanya melihat sekali. Dari sekali itu muncul pikiran, nggak mau terima, nggak mau kalah, muter terus. Bagaimana cara kita mencelakai dia dan seterusnya. Ini yang muncul. Karena kenapa? Kita punya pikiran yang negatif. Kenapa kita punya pikiran negatif? Karena dalam seluruh kelahiran kita
selalu dipengaruhi oleh loba, dosa, moha. Oleh karena itu, dalam seluruh kelahiran kita punya pikiran yang negatif. Begitu kita melihat sesuatu, sangat susah bagi kita untuk mengubah pikiran kita menjadi positif. Ini sangat susah. Padahal kalau misalnya kita mau ketemu langsung, misalnya Anda melihat, misalnya tadi contohnya Raymond ya, Raymond melihat pacarnya lagi digandeng sama cowok yang lain. Padahal kalau misalnya kita mau tes langsung ya, daripada Anda mikirnya kepanjangan, kan Anda bisa samperin. Siapa tahu itu adiknya, ya kan? Siapa tahu itu papanya, siapa tahu itu sepupunya. Ya, kenapa Anda harus makan ati di rumah? Kenapa Anda harus jengkel di rumah? Kenapa Anda harus mikirnya yang enggak-enggak? Jadi yang salah siapa? Yang salah adalah pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita yang memproses. Dari lihat mulai tambah, tambah. Akhirnya makin stres, makin pusing, makin galau. Ya, ini adalah pikiran kita. Waktu sesi meditasi, Bante sudah jelaskan bagaimana pikiran ini dibentuk, ya. Bagaimana pikiran ini dibentuk. Yang Bante kemarin kasih contoh adalah tentang jerawat. Anda masih ingat tentang jerawat? Masih ingat atau sudah lupa? Yang kedua, bagaimana kebiasaan kita membentuk pikiran kita. Kebiasaan kita membentuk pikiran kita, yang tentang teori tentang ini ya. Kasih penelitian air liur anjing itu ya, yang kemarin Bante contohin. Nah, jadi dua ini terbentuk kenapa? Karena proses dan proses. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita yang sering bermeditasi, Anda yang sering bermeditasi, ketika pikiran ini mulai muncul, Anda bisa cut. Disitulah kita bilang cut off ya. Jadi misalnya, begitu kita melihat dengan mata kita, contoh kasus yang tadi adalah Raymond, melihat pacarnya dengan cowok yang lain. Begitu muncul dalam pikiran kita, jangan-jangan selingkuhan, Anda bisa cut off. Begitu muncul misalnya dalam pikiran, jangan-jangan keselingkuhan ya, langsung cut off. Enggak juga, siapa tahu itu adik dia. Kan nggak tahu. Kan saya percaya saya punya pacar itu orang yang baik, misalnya. Berarti perkara adalah stop. Ya kan? Kalau kita punya kunci atau sati, yaitu kesadaran kita langsung cut proses pikiran yang selanjutnya. Tetapi kalau misalnya kita nggak bisa cut, kita nggak bisa potong, maka akan berlanjut ya, akan berlanjut. Seperti sinetron ya, berepisode-episode ya. Jadi inilah pentingnya meditasi untuk menjaga pikiran kita Bapak Ibu ya. Pikiran kita. Anda lihat yang video tadi malam adalah di mana pertama-tama gajah dan monyet berwarna hitam. Makin ahli kita bermeditasi, makin ahli si biku berlari, maka apa yang terjadi? Perlahan-lahan si gajah sama monyet warna yang tadi hitam berubah menjadi agak putih, agak putih, agak putih. Itulah fungsi kita bermeditasi. Ya, jadi pikiran kita yang penuh dengan kekotoran batin kita bisa cut jadi putih sedikit dan akhirnya benar-benar pure. Ini yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Dan ketika pikiran Anda benar-benar baik, benar-benar penuh dengan kebahagiaan, nah disitulah kita happiness, bahagia. Tadi ada satu gambar Bante lihat di Instagram ya, Instagram teman ya. Bante lupa pindahin ke komputer. 2 orang lagi berbicara. Yang satu dengan bangganya, gua punya Mercy, ya, gua punya rumah, gua punya gua punya pesawat, gua punya Rolex dan seterusnya, gua punya.
Teman yang satu diam-diam aja. Dia tanyakan ke temannya, kamu punya apa? Temannya lagi makan. Ya, saya cuma punya biskuit. Terus yang orang yang kaya itu bilang, oh cuma begitu ya. Iya. Terus orang yang punya biskuit ini tanya kepada dia, terus kamu punya biskuit nggak sekarang? Nggak ada. Nih gua kasih. Ya, dari cerita ini berarti kebahagiaan dimulai dari memberi. Kita bisa punya semuanya, tetapi kamu tidak bisa beri kepada dia. Tetapi orang yang punya biskuit, yang nilainya, value-nya kecil, ternyata bisa kasih kepada Anda yang kaya. Nah, oleh karena itu inilah yang Bante bilang mindset. Bagaimana kita merubah pikiran kita. Karena pikiran kita sendiri yang membuat Anda pusing. Makin Anda lihat, makin Anda mendengar, aduh, corona tambah hari ini 500. Contoh ya, Anda makin takut. Ketemu orang di luar pintu, jangan dekat-dekat, nanti corona. Ya kan? Jadi apa-apa, beli barang dari pasar, langsung semprot. Beli apa? Langsung. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita sakitnya bukan sakit corona, tapi sakit pikiran. Karena pikiran kita penuh dengan ketakutan. Yang ada adalah trauma. Ya, bukan kita nggak boleh nggak takut corona, bukan. Kita harus waspada, tetapi yang seimbang informasinya. Jangan dikit-dikit sebarin hoax. Ya, jadi jangan sedikit-dikit sebarin. Oh ini kayaknya cocok nih, kirim, kasih orang, itu jangan. Kita lihat dulu, pikirin dulu sebelum kita akan share. Karena apa? Efeknya adalah multiple effect. Orang memang cuma baca, tetapi pikiran orang akan bekerja. Dan kita, kalau kita hanya sebarin hoax, ya memang gampang gitu kan, cuman copy paste broadcast. Nah, tetapi yang menerima, dia baca, dia akan takut, dia akan berpikir, dan seterusnya. Sehingga dia akan suffering, dia akan menderita karena pikiran dia yang penuh dengan ketakutan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita jernihkan ya, kita punya pikiran, biar pikiran kita ini menjadi pikiran yang baik, yang selalu memiliki positive thinking, yang selalu mengurangi egoisan, dan seterusnya. Ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, oleh karena itu, untuk melatih pikiran kita butuh satu objek. Karena kalau kita nggak punya satu objek, maka pikiran kita ini akan kemana-mana. Tetapi kalau kita bilang, nih satu objek, ambil. Nah, dia akan pergi ke situ. Dia akan fokus ke situ. Bante kasih contoh kepada Anda misalnya dalam hal bisnis. Ketika Anda mau buka toko, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda dari rumah akan berpikir, oh sampai di toko saya mau main game? Atau oh sampai di toko saya mau ngapain? Enggak kan? Tetapi sampai di toko saya mau jual sebanyak-banyaknya. Jadi fokus kita ke toko adalah jualan untuk dapat omset. Nah, sama dengan bermeditasi, kita juga harus berpikir seperti itu. Kita bermeditasi tujuannya buat apa? Untuk ketenangan pikiran saya. Gak ada yang lain. Jangan berpikir, oh saya mau meditasi biar sakti ya. Gak usah sakti. Zaman sekarang jauh lebih sakti. Ya. Zaman sekarang Anda nggak perlu pergi ke Singapura, tapi Anda sudah sampai di Singapura. Ya, dengan YouTube Anda bisa sampai di Singapura. Anda nggak usah jauh-jauh ke India, Anda nonton YouTube, Anda lihat gambar Bante tadi itu sudah sampai di India. Ya kan? Ini zaman sudah berbeda ya. Nah, jadi kita punya fokus pikiran kita ketika kita bermeditasi, kita hanya mau melihat pikiran kita. Sehingga kalau pikiran kita tenang, dia akan tahu, oh ini ketakutan, ini kekhawatiran, ini rasa putus asa, ini adalah pikiran yang jahat,
ini adalah pikiran yang baik. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, maka dalam keseharian Anda, sebelum Anda sebelum Anda berucap, sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda sudah, oh, kalau saya melakukan ini, manfaatnya ini. Kalau saya melakukannya ini, manfaatnya ini. Anda sudah bisa punya suatu kontrol di situ. Tetapi kalau misalnya Anda lost ya, tidak punya kesadaran yang kuat, ya kita akan melakukan apapun sesuka kita. Ya, sesuka kita. Mungkin bagi Anda yang main game GTA ya. Ya, GTA. GTA itu mainnya apa? Sesuka kita, ya kan? Anda mau ambil mobil orang, Anda mau bunuh orang, Anda mau itu, tembakin pesawat, tembakin polisi dan seterusnya, itu sesuka Anda. Nah, main atau pikiran yang tidak terkontrol dengan baik akan menjadi seperti itu. Dalam hal ini adalah diimajinasikan dalam game. Ya kan? Dalam game kita mau menghancurkan ini, kita mau itu ada semua di situ. Makanya kalau pikiran kita belum kuat, belum terkontrol, terus kita, anak-anak Anda main game yang seperti itu, makin susah untuk ditarik ke meditasi. Makin susah ditarik ke untuk mengembangkan kesadaran dia. Ini makin susah. Karena apa? Dia sudah berpikir semau gua. Dia sudah terbiasa melakukan hal semau gua. Semau gua di mana? Di game. Dan dia nggak tahu di dunia nyata, di real, bukan seperti itu. Dia nggak tahu. Sehingga jangan heran kalau orang yang suka bermain game, emosinya akan lebih nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Karena biasanya dia sudah bermain. Biasanya dia bermain. Ketika dia bermain, dia mau menang. Iya dong, tujuan kita main game bukan untuk kalah kan, untuk menang. Sehingga di dunia nyata pun, orang-orang yang suka main seperti ini, kebiasaan seperti ini akan punya jiwa yang egois. Pokoknya harus gua. Ini sangat bahaya ya. Ini sangat bahaya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda masih punya anak yang Anda masih bisa didik untuk mengurangi kecanduan seperti ini, didiklah sedini mungkin. Ya, jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat, ya kasihan buat dia sebenarnya ya, kasihan buat mereka. Oke, nah sekarang kita duduk dengan rileks karena kita akan bermeditasi. Anda sadari posisi duduk Anda dari kepala sampai ke kaki ya. Anda sadari posisi duduk Anda dari kepala sampai ke kaki. Hari ini kita kembali memperhatikan nafas. Nafas masuk adalah but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do.